Ada perbedaan besar antara mendapatkan dan mengelola uang. Ada orang-orang yang pandai dengan mendapatkan uang, tetapi mereka tidak pandai mengelola uang. Maka apa yang mereka dapatkan hilang begitu saja. Dua hari lalu aku baru bahas tentang uang. Ada 5 poin penting tentang uang. Yang pertama, tidak ada hubungan dengan pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Yang kedua, uang menyikapkan karakter seseorang. Tidak ada yang lebih cepat daripada uang untuk menyikapkan seseorang pada saat orang tidak punya uang, apalagi berkelimpahan hidupnya. Uang di tangan orang baik akan dipakai untuk kebaikan. Di tangan orang bermurah hati akan dipakai untuk menolong orang. Di tangan orang jahat hatinya, uang akan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Di tangan orang pelit, uang akan terpingit, uang terkekang di tangan orang pelit, uang sedih tidak bisa kemana-mana. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk kekayaan atau uang, akan tetapi berkat Tuhan dalam bentuk kemampuan. Di Ulangan 8 ayat 18 berkata, Ia memberikan kepada kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ia berikan adalah talenta. Keempat, rencana Tuhan tidak bergantung dari seberapa besar uang di tangan kita. Kalau aku menunggu seberapa banyak uang di tangan aku, kemudian aku baru menabur, pasti ada beberapa orang yang akan kelaparan. Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mukjizat Tuhan itu terjadi, tapi kemampuan memberilah mukjizat itu akan terjadi. Ini 5 poin yang sangat sederhana, tapi mengandung kebenaran yang luar biasa. Dalam hidup ini, kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita pengelola dari segala yang ada di tangan kita. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan keluar dari dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Jadi segala sesuatu yang kita punya bukan punya kita, tetapi kita diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Air yang memberikan kesegaran dalam hidup kita adalah air yang sama yang dapat menenggelamkan kita. Betul tidak? Demikian juga uang yang kita miliki, jika kita tidak berhasil mengendalikan uang tersebut, maka kita akan dikendalikan oleh uang. Kamu dapat memiliki uang, tetapi uang tidak harus memiliki kamu. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seseorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi tidak bisa iri satu sama yang lain karena masing-masing punya kesanggupan yang berbeda-beda. Tahukah kamu, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita melebihi yang kita sanggup.
Hal ini juga berlaku untuk berkat dan juga pencobaan atau ujian. Lanjut ke Matius 25 ayat 16-18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita bisa lihat perbedaannya kan? Yang 2 orang menjalankan uang tersebut. Yang satunya menyembunyikan uangnya. Pengelola yang baik bukan hanya menyimpan apa yang dipercayakan di tangannya, tetapi sebagai pengelola yang baik, ia berusaha menumbuhkan apa yang dipercayakan oleh tangannya. Kita tidak ditugaskan untuk memelihara kekayaan, tetapi untuk menginvestasikan atau menumbuhkan. Bagian menjadi pengelola yang baik adalah menjalankan uang tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh hamba yang terima 2 talenta dan 5 talenta. Sedangkan yang menerima 1 talenta hanya menerima saja. Apakah kamu mau taruh uangmu di bank? Misal, punya uang 500 juta. Setelah 5 tahun kamu datang ke bank tersebut, minta uang kamu, maka bank tersebut hanya mengembalikan 500 juta saja. Maukah kamu kira-kira? Ngapain kamu taruh di situ? Kamu pasti berharap ke bank untuk mengambil uang yang sudah sekian lama dan uang itu dikembalikan beserta bunganya. Cara yang terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan mengusahakannya, dan pada saat kita mengusahakannya kapasitas kita diperbesar. Contoh ya, barber 2 kilo. Pada saat kita mencoba untuk mengangkatnya, kita pikir ini pasti berat banget. Kita belum biasa dan kita pikir berat. Tetapi saat kita terus menjalankannya, pada saat kita melatih diri kita dan terus rajin melakukannya, setelah beberapa kita akan menemukan, hey, enteng juga ya ini. Aku mau tanya, apakah barbernya yang berubah? Barbernya sama sekali tidak berubah. Tetap sama, tapi kekuatan kita, kemampuan, dan kapasitas kita untuk mengangkatnya itulah yang berubah. Akibat kita rajin untuk menjalankannya, dan kita bisa menjalankannya yang lebih berat lagi, karena kapasitas kita yang berkembang. Seperti yang aku bahas kemarin, Tuhan tuh mau kita produktif. Jangan diam saja. Jangan menunggu belas kasihan orang lain. Kita sudah diberi kemampuan dan bahan baku untuk memproduksi sesuatu yang menghasilkan dan menjawab kebutuhan orang lain. Semakin kita berkelimpahan apa yang kita produksi, dan produksi kita akan dibeli banyak orang. Semakin banyak uang yang kita punya. Contoh yang simpel, kalau kamu bisa mengelola bahan dapur, kita bisa membuat bumbu masakan siap saji yang orang-orang perlukan, dan lain sebagainya. Dan ada perbedaan besar antara mendapatkan dan mengelola uang. Ada orang-orang yang pandai dengan mendapatkan uang, tetapi mereka tidak pandai mengelola uang, maka
apa yang mereka dapatkan akan hilang begitu saja. Jadi Tuhan sudah berikan kita kemampuan, talenta, karunia, bakat, tapi tugas kita hanya melihat ke dalam apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Problem kita itu sering melihat apa yang orang lain buat, apa yang orang lain produksi, apa yang orang lain kerjakan. Apalagi dengan sosial media yang ada sekarang, kita dengan mudah mengintip kehidupan orang lain. Maka kita malah sibuk untuk memperhatikan apa yang orang lain kerjakan dibandingkan melihat ke dalam apa yang bisa kita produksi dengan semua yang sudah dipercayakan pada kita. Apalagi kita sibuk membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Tidak semua perbandingan jelek, tetapi seringkali kita mempersulit diri kita sendiri pada saat membandingkan orang lain dengan pencapaian kita. Pengkhotbah 4 ayat 4. Aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras, hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semua itu sia-sia belaka, seperti usaha mengejar angin.